Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Kembali berjumpa dalam renungan kita hari ini yang terdapat dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 9 sampai 14. Saya akan membacakan ayat 9 saja. Demikian firman Tuhan. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Saudara, renungan kali ini saya memberi judul Hidup Tidak Bercela di Hadapan Tuhan. Saudara, bacaan firman Tuhan hari ini adalah peringatan Tuhan kepada bangsa Israel saat mereka masuk dan mendiami tanah Kanaan. Karena saat bangsa Israel tinggal di tanah Kanaan sudah ada penduduk yang mendiaminya. Penduduk tanah Kanaan terdiri dari berbagai suku bangsa dengan sistem sosial budaya dan hidup dalam penyembahan berhala. Penduduk Kanaan hidup sebagai petani dan pedagang, berbeda dengan bangsa Israel yang kehidupannya nomaden, pengembara dan beternak. Ketika bangsa Israel masuk tanah Kanaan, mereka akan berinteraksi dengan orang Kanaan, dengan tradisi budaya orang Kanaan. Daya tarik tradisi Kanaan akan menjadi tantangan tersendiri bagi mereka, atau dengan kata lain, tradisi sosial budaya keagamaan Kanaan menjadi saingan berat bagi tradisi Yahudi. Oleh sebab itu, Tuhan memberi perintah kepada bangsa Israel untuk tidak belajar atau melakukan perbuatan yang disebut sebagai kekejian bagi Tuhan Allah. Adapun perbuatan yang menjadi kekejian bagi Allah yang dilakukan oleh penduduk Kanaan adalah mempersembahkan anak laki-laki atau anak perempuan sebagai korban dalam api. Mereka juga menjadi seorang petenung, menjadi peramal, menjadi penelaah, menjadi penyihir, dan juga menjadi pemantra atau seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Konsekuensi dari mengikuti atau melakukan ritual tradisi yang menjadi kekejian bagi Tuhan itu sangat berat, yaitu hukuman mati. Tuhan sendiri yang akan menghalau pelakunya. Mengapa? Karena praktek perbuatan seperti itu adalah menolak pemujaan kepada Allah dan menyembah kepada berhala. Tuhan melarang keras bangsa Israel untuk belajar atau mengikuti, bahkan melakukan kebiasaan bangsa Kanaan itu. Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan. Hidup dengan taat dan takut hanya kepada Tuhan. Hidup dengan tidak bercela berarti tidak belajar, tidak mengikuti, bahkan tidak melakukan sedikit pun kebiasaan bangsa Kanaan atau bangsa asing yang disebut sebagai kekejian bagi Tuhan. Seperti apa hidup tidak bercela? Sebenarnya cukup sederhana, yaitu hidup tidak ikut-ikutan dengan apapun kebiasaan buruk dunia atau perbuatan kegelapan, menjauhkan diri dari segala perbuatan atau tindakan yang dapat mengalihkan hati untuk meninggalkan Tuhan atau tidak beribadah kepada Tuhan. Saudara,
Mungkin sekarang tidak ada lagi ritual mengorbankan anak di perapian seperti dilakukan oleh bangsa Kanaan dulu. Tetapi secara disadari atau tidak, terkadang ada perbuatan yang membuat orang lain menjerit bagaikan dalam api pengorbanan, yang dilakukan supaya ia lebih berhasil. Atau ada ungkapan yang berkata, "Aku akan mematikan cahayamu, supaya cahayaku saja yang bersinar terang." Seorang sosiolog Amerika bernama Peter L. Berger, dia pernah berkata bahwa sejarah peradaban manusia sampai saat ini adalah hasil dari ribuan orang yang dikorbankan. Mengerikan memang, atas nama pembangunan, atas nama kemajuan, atas nama modernisasi, banyak orang yang dikorbankan dan banyak orang menari-nari di atas pengorbanan mereka tersebut. Itu juga adalah bentuk penyembahan berhala modern, dan hal tersebut merupakan kekejian bagi Tuhan. Saudara, saat ini mungkin masih ada praktek-praktek ramalan nasib, sihir, dan berbagai bentuk lainnya dari okultisme di tengah kita. Tidak sedikit orang tersesat karenanya. Walaupun kita berada di era postmodern, tetapi praktek seperti itu masih ada. Aneh memang, tetapi nyata. Karena itu orang Kristen diperintahkan untuk meninggalkan perbuatan tersebut, tidak ikut dalam perbuatan itu, karena perbuatan itu menjadi kekejian bagi Tuhan. Kiranya Tuhan menolong untuk kita hidup berkenan kepadanya. Tuhan memberkati. Amin.